nyelawatin impiannya, hajatnya, ada satu hal yang perlu kita ingat. Jangan terlalu nungguin. Jangan terlalu nungguin apa yang udah kita solawatin. Kenapa, Kak? Kita tinggal siap untuk menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Kita tahu kita punya Tuhan, kita punya Allah yang maha kaya, Al-Ghaniyu. Bagi dia, tidak ada yang terlalu besar. Uang 1 juta rupiah dengan uang 1 miliar rupiah itu sama aja bagi Allah. Nggak ada yang terlalu besar. Maka dari itu, buat teman-teman yang sekarang mungkin punya masalah finansial, ekonomi, keuangan, jangan takut untuk nyebut nominal yang teman-teman pingin minta. Ya, pingin haji, pingin umroh, butuh duit untuk transaksi kan? Jadi jangan ragu untuk nyebut nominal yang pingin kita minta. Karena bagi Allah itu tidak ada yang terlalu besar. Jangan pakai ukuran diri kita sendiri. Kita lihat Allah, jangan lihat kita. Nah, juga nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi jatuh cinta, falling in love, suka sama seseorang dan rasanya kayak gak mungkin, ingat bahwa Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Semua hati ada di genggamannya Allah. Gak ada yang sulit bagi Allah. Nah, udah tahu kan? Kalau kita punya hajat, punya impian, gak ada yang terlalu besar untuk Allah. Jadi datang aja kepada Allah dan ingat, jangan datang dengan tangan kosong. Jangan datang sendirian. Bawa amalan sholawat. Ajak Rasulullah. Nah, makanya ada istilah sholawatin aja. Nah, buat teman-teman yang udah nyelawatin impiannya, hajatnya, ada satu hal yang perlu kita ingat. Jangan terlalu nungguin. Jangan terlalu nungguin apa yang udah kita sholawatin. Kenapa, Kak? Karena apa? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama mengenai jangan terlalu nungguin apa yang udah kita sholawatin. Nah, aku pengen ngasih tahu dulu nih tentang program yang baru aku buat, yaitu kelas online. Kak, kelas online ini apa sih? Nah, kelas online ini adalah salah satu program yang aku buat di mana kita bisa interaksi langsung secara online melalui Zoom meeting, dan pesertanya itu dibatasi 100 peserta setiap angkatannya, dan sekarang kelas online angkatan 1 itu udah full. Kita bakal mulai hari ini gitu ya, malam ini. Nah, di kelas online ini kita bakal ngebahas tentang Law of Attraction, sholawat, dan riyadhah secara mendetail dan secara urut. Bagaimana nerapinnya, apa hubungannya. Nah, kita bakal jelasin secara urut dan mendetail. Kemudian kelas online ini berbayar sebesar Rp25.000 aja ya, seharga paketan mungkin ya. Dan Rp25.000 ini tidak semuanya masuk ke kantong pribadi aku, karena hasil dari kelas online ini sebagiannya aku akan bakal donasikan ya. Kita akan donasikan kepada janda lanjut usia dan para orang tua single parents ya, orang tua tunggal. Karena aku ingin mendirikan yayasan di mana sasarannya emang mensejahterakan atau peduli dengan janda lanjut usia dan orang tua tunggal, single parents. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kelas online angkatan yang selanjutnya, karena yang angkatan 1 udah full, teman-teman bisa berkunjung ke Instagram @dnrasutari. Di situ ada postingan, ada highlight di story tentang kelas online. Silakan cek di situ. Aku tunggu ya. Terlalu nungguin apa yang udah kita sholawatin itu maksudnya adalah kita terlalu menunggu kapan terwujudnya, kapan keajaiban itu datang, kapan Allah ngabulinnya. Kita terlalu nungguin, kita terlalu kayak mana nih? Kapan nih? Gimana nih? Sadar atau tidak sadar, entah kita ngucapin ya melalui tulisan, kadang ya aku nemuin di komen udah bertahun-tahun ngamalin ini tapi ya masih belum dapet. Nah, itu secara nggak sadar gitu ya, itu artinya kita masih terlalu nungguin. Nah, aku sering bilang bahwa orang yang terlalu nungguin itu sama kayak kita lagi pesan makanan di restoran. Kita datang ke restoran yang paling bagus, yang paling enak gitu ya. Kita percaya bahwa
makanan di restoran itu pasti enak, dan yang tukang masak atau chefnya itu udah terkenal masakannya enak, jago gitu. Nah, kita datang ke restoran tersebut, kita pesan makanan yang kita pengen, kita pilih menunya, terus kita serahkan kepada chefnya, kepada yang tukang masak. Nah, apa yang bakal kita lakuin? Terlalu nunggu? Kalau kita terlalu nunggu kapan makanan itu datang, yang ada kita malah tambah lapar, ya enggak? Kalau terlalu ditungguin kapan nih masakannya datang gitu ya, baru aja pesen langsung pingin cepet dapat makanannya, bisa aja sih. Tapi kalau kita percaya sama chefnya bahwa chef ini bakal masakin yang terbaik, kita bakal tenang nungguinnya. Kita santai aja gitu, biar kita nggak bosen nungguinnya, kita sibukkan diri ngobrol sama temen, atau juga fokus sama pekerjaan kita, nyelesain pekerjaan kita misalnya gitu ya. Nanti tiba-tiba makanan itu akan diantar dengan sendirinya tanpa kita terlalu nungguin. Ingat, kalau kita terlalu nungguin, kita bakal tambah lapar, yang ada malah tambah sebel, capek, ngegerutu gitu. Nah, apalagi kalau chefnya bisa ngelihat si pemesan makanan tadi. Misalnya nih ya, chefnya itu masak tapi juga bisa ngelihat si pemesan makanan tadi. Terus dia ngelihat yang pesan makanan nih kayak ngegerutu gitu loh. Aduh, kapan nih makanannya datang? Chefnya lama banget. Nah, kira-kira chefnya bakal gimana? Bakal sebel atau bakal seneng? Kalau aku jadi chefnya sih pasti bakal sebel gitu ya. Ini orang nggak percaya banget sih kalau aku masakin yang terbaik, kalau masakannya bakal enak, kalau ini lagi sedang diproses. Kenapa nih konsumen nggak percaya? Nah, kalau chefnya udah kayak gitu, kira-kira masakinnya bakal gimana tuh? Bakal dikasih yang terbaik atau malah ya udah deh aku masakin cepet, terus aku kasih apa adanya, bukan yang terbaik. Nah, gimana tuh? Itu adalah analogi sederhana ya, meskipun nggak bisa ya kita menyamakan Allah dengan kayak diibaratkan chef gitu. Enggak, kita hanya menganalogikan kalau peristiwanya kayak tadi ya. Kita minta sesuatu kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ya udah serahin. Aku selalu bilang law of detachment. Lepasin, serahkan, wakilkan, tawakal. Serahin kepada Allah, biar itu ditangkep sama Allah dan diproses sama Allah ya, dengan cara-caranya dia. Nah, terus Allah maha melihat kan, maha melihat hambanya. Kalau kita dilihat Allah menggerutu, sebel, terlalu nungguin, gak percaya kalau itu lagi diproses, kira-kira nih Allah bakal gimana? Padahal di sebuah hadis udah dijelasin kan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, jadi kalau kita belum 100% kepada Allah, kita ngegerutu terus, nungguin terus, ya Allah bakal kasih sesuai dengan prasangka kita. Jangan terlalu ditungguin. Jadilah sibuk. Jadilah fokus pada apa yang menjadi bagian kamu, ya. Yang kita minta, yang kita udah sholawatin, ya udah. Itu serahkan kepada Allah. Itu bagiannya Allah memproses doa-doa kita. Kita fokus pada apa yang menjadi bagian kita. Kita sekarang nih jadi pelajar, ya udah belajar dengan sebaik-baiknya. Aku udah sering banget ya bilang kayak gini. Kalau lagi kerja, lagi ngajar, ya ngajar aja dengan sebaik-baiknya. Gak usah terlalu nungguin kapan gaji itu datang. Gak usah terlalu nungguin gimana nanti rezeki aku. Karena itu adalah bagiannya Allah. Itu adalah bagian yang udah kamu minta dan kamu serahkan. Jadi ya udah, percaya aja kepada yang memproses. Kita tinggal sit back and relax gitu. Kita tinggal siap untuk menerima. Jangan ada kayak ngegerutu, sebel, prasangka buruk, dihempas jauh-jauh. Dan lagi kalau kita hubungin dengan law of attraction gitu ya, bahwa kalau kita terlalu nungguin, itu artinya ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan tidak percaya, dan itu semuanya adalah getaran negatif. Getaran negatif. Dan ya, kita menarik sesuai dengan diri kita. Jadi kalau kita getarannya negatif gitu ya, maka kita akan semakin banyak menerima getaran negatif. Makanya kalau kita terlalu nungguin, kita bakal sebel, kita bakal kayak capek ya. Dan yang ada malah tambah
banyak lagi kesusahan yang kita rasain. Karena itu tadi, kita sendiri yang mengundang getaran-getaran negatif tersebut. Kita yang mengundang kesusahan-kesusahan tersebut, ya. Allah udah bilang, semakin bersyukur, nikmat bakal ditambah. Kalau kufur, gak bersyukur, menggerutu terus, yang ada kita malah dikasih azab. Azab di sini bisa tambah dikasih kesusahan. Jadi lewa itu ya sangat berhubungan gitu loh. Kalau getaran kita negatif, kita semakin banyak menarik kenegatifan. Kalau kita pikirannya takut, susah, khawatir, kita akan semakin menarik banyak kesusahan dan kekhawatiran. Jadi, salah satu cara supaya kita nggak terlalu nungguin dengan apa yang udah kita selawatin adalah kita harus fokus pada yang menjadi bagian kita gitu. Tugas kita yang diamanahkan Allah sekarang itu apa sih? Kalau sekarang kita diamanahkan jadi ibu, ya kita berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, ya. Memberikan kasih sayang dengan sebaik-baiknya. Kalau kita dikasih pekerjaan jadi pedagang, berikan yang terbaik pada jualan kamu gitu. Kasih pelayanan yang terbaik, bikin produk yang paling baik gitu ya. Tugas hasil gitu ya, itu sedang diproses sama Allah. Biar Allah yang memberikan hasil yang terbaiknya. Kita fokus pada bagian kita sendiri. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan dalam pembuatan video kali ini. Sekali lagi buat teman-teman yang tertarik mengikuti kelas online angkatan kedua atau angkatan selanjutnya, karena yang angkatan kedua ini sudah mulai banyak yang daftar juga, silakan langsung cek di Instagram @dnsutari. Kalau yang Instagram @dinapuci13_ itu emang khusus pribadi gitu ya. Jadi jarang banget yang update mengenai masalah yang berkaitan dengan YouTube aku gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan kelas online, silakan langsung ke Instagram @dnsutari. Aku tunggu ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.